Pada video kali ini kita akan menjelaskan kembali tentang penghitungan limit yang kedua, yaitu terfokus pada penghitungan limit dari fungsi f(x) ketika x mendekati plus tak hingga atau minus tak hingga. Seperti pada penghitungan limit yang pertama, kita harus mengetahui beberapa limit dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah limit x mendekati plus tak hingga dari 1/x sama dengan 0. Kemudian limit x mendekati minus tak hingga dari 1/x sama dengan 0. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa kita lihat ketika x-nya bergerak mendekati plus tak hingga, maka grafiknya akan bergerak turun ke bawah mendekati 0. Demikian juga untuk limit x mendekati minus tak hingga, maka grafiknya akan terus bergerak ke atas mendekati 0. Nah, kemudian yang kedua, limit x mendekati plus tak hingga dari f(x) pangkat n ini akan sama dengan limit dari f(x) ketika x mendekati plus tak hingga dipangkatkan n. Demikian juga untuk limit x mendekati minus tak hingga f(x) pangkat n sama dengan limit x mendekati minus tak hingga dari f(x) dipangkatkan n. Sama dengan pada penghitungan limit yang pertama, maka ketika x mendekati plus tak hingga dari fungsi konstan k, dia akan tetap sama, yaitu sama dengan k itu sendiri. Untuk x mendekati minus tak hingga dari fungsi konstan k, dia akan sama dengan k. Nah, untuk fungsi polinomial, misalnya di sini polinomialnya adalah A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai dengan ANX pangkat n. Ini akan sama dengan limit kita ambil koefisien dan pangkat tertinggi dari polinomial tersebut, sehingga ini menjadi sama saja kita menuliskan limit x mendekati plus tak hingga dari ANX pangkat n. Untuk limit pembagian dari polinomial berderajat n dan polinomial berderajat m, maka kita bisa tuliskan pada limit x mendekati plus tak hingga dari ANX pangkat n dibagi BMX pangkat m, dengan catatan AN tidak sama dengan 0 dan BM-nya tidak sama dengan 0. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa limit x mendekati tak hingga dari x pangkat n ini akan sama dengan plus tak hingga. Demikian juga untuk limit x mendekati minus tak hingga, dia akan bernilai minus tak hingga jika n-nya ganjil dan akan sama dengan plus tak hingga jika n-nya genap. Kita ambil beberapa contoh pada kasus penghitungan limit yang kedua ini. Yang pertama adalah limit x mendekati plus tak hingga dari 3 min 3x kuadrat dikurangi 4x pangkat 4 dibagi 1 min x pangkat 4. Nah, ini seperti tadi kita pakai aturan, berarti ini nanti akan limit x mendekati plus tak hingga dari min 4x pangkat 4 dibagi x minus x pangkat 4 itu sama dengan, ini bisa kita coret, sama dengan 4. Ini adalah cara yang pertama, cara yang mudah. Tetapi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi dari polinomial pembilang ataupun penyebut. Kalau di sini dilihat bahwa pangkat tertingginya adalah x pangkat 4 ya. Nah, sehingga kita semua bagi semua ini, semua elemen-elemennya ini 3 dibagi x pangkat 4, min 3x kuadrat dibagi x pangkat 4, min 4x pangkat 4 dibagi x pangkat 4, dan seterusnya ini kita bagi dengan x pangkat 4. Dan hasilnya kita menggunakan sifat-sifat dari limit, akan kita peroleh 3 kali 0 dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4 dibagi 0 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua. Limit x mendekati minus tak hingga dari akar 3x kuadrat plus 4x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 plus min x pangkat 2. Nah, ini menggunakan sifat dari apa? Limit dari akar sama dengan akar dari limitnya, asalkan limit ini ada. Nah, sekarang kita cari limitnya ini sama dengan pada contoh yang pertama. Kita ambil, nah di sini kita ambil pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, di sini plus 4x pangkat 4 dibagi x pangkat berapa ini? 4 ya, x pangkat 4 dengan, nah ini kita tuliskan di sini sehingga hasilnya adalah berapa? Limit x mendekati min tak hingga dari 4, kemudian diakarkan, diperoleh akar 4 yaitu sama dengan 2.
Kemudian kita bisa lihat contoh yang ketiga. Di sini juga ada akar tetapi hanya pada pembilang. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan atau mencari limit dari fungsi tersebut. Ini harus kita coba, kita harus melihat bahwa akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Kemudian kita punya bahwa nilai mutlak X itu akan sama dengan X ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, kemudian minus X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, untuk melihat X mendekati minus tak hingga, maka kita akan menggunakan yang bawah di sini nantinya. Oke, sekarang kita tulis dulu semua dibagi dengan nilai mutlak X. Pembilang dan penyebut dibagi dengan nilai mutlak X diperoleh seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, ini akar tadi nilai mutlak X kita ganti dengan akar X kuadrat, ini kita tuliskan menjadi minus X yang nilai mutlak X-nya, kemudian kita uraikan ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar 1 min 2 per X dibagi 2. Kemudian dengan menggunakan akar dari limitnya ini tadi kita peroleh operasi dari sifat-sifat limit ya, sifat-sifat limit kita pakai, maka akan sama dengan akar dari limit X mendekati minus tak hingga dari 1 min 2 per X dibagi limit X mendekati minus tak hingga dari min 2, hasilnya adalah minus setengah. Oke, kita lanjutkan contoh yang keempat. Sekarang bagaimana kalau ada akar di sini? Kemudian kalau kita lihat di sini limit X mendekati plus tak hingga dari akar X pangkat 6 plus 3 minus X pangkat 3. Bagaimana cara mendapatkan limit dari fungsi tersebut? Caranya adalah dengan mengalihkan sekawan dari akar X pangkat 6 plus 3 dikurangi X pangkat 3. Ini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan sekawannya. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 6 plus 3 dikurangi X pangkat 6 dibagi akar X pangkat 6 plus 3 plus X pangkat 3. Nah, ini dengan cara biasa kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, kita ingat bagaimana cara mencarinya. Kalau seperti ini ada akar di sini, kemudian ada X pangkat 6 ditambah 3, kemudian ada X plus 3, X pangkat 3. Nah, ini kita ingat bahwa akar X pangkat 6 itu sama dengan X pangkat 3. Sehingga ini kita cara mencarinya adalah kita bagi semuanya ini dengan berapa? Dengan X pangkat 3. Pembilang dan penyebut kita bagi X pangkat 3. Hasilnya adalah seperti ini. Kita uraikan dengan menggunakan sifat dari limit, kita peroleh dia akan sama dengan 0. Kemudian yang bawah adalah akar 1 plus 0 plus 1, kemudian sama dengan 0 per 2 sama dengan 0.